warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nabila. Di sini saya akan melakukan pembuatan video roleplay pasien pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yaitu guna untuk memenuhi ujian praktik PK1. Pertama-tama memberikan salam dan memperkenalkan diri, lalu menanyakan identitas dan alasan kunjungan atau keluhan utamanya, lalu menanyakan riwayat kehamilan termasuk menstruasi, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat Caspro dan KB, riwayat obstetri yang lalu, status perkawinan, pola kehidupan sehari-hari, riwayat perkawinan dan seksual, riwayat psikososial, budaya dan spiritual, dapat melakukan informant coach, dapat mengevaluasi ibu, sudah mengerti dengan penjelasan prosedur, tindakan, dapat mengarahkan pasien untuk penandatanganan inform consent. Lalu di sini kita menggunakan banyak peralatan, yaitu tensimeter, stetoskop, TM, linek, pita pengukur tinggi badan, tempat tidur lengkap, tempat sampah, HB sali, alat pemeriksaan protein urin. Lalu menyiapkan tempat tidur, memasang skerm, dan memperhatikan kenyamanan serta lingkungan pasien. Melakukan cuci tangan 7 langkah dengan benar, melakukan cuci tangan tidak tergesa-gesa, melakukan pemeriksaan tekan darah dengan tensimeter dan stetoskop, mengukur suhu dengan termometer, menghitung nadi, menghitung pernapasan, mengukur lila dengan pita ukuran, pengukuran tinggi badan, mengukur berat badan ibu, membaringkan ibu pada tempat tidur, membantu ibu berbaring dengan lembut, dan memposisikan ibu senyaman mungkin. Rambut ibu rontok atau tidak, dan berapa kali sekeramas, menanyakan apakah ada atau tidaknya plek-plek pada muka, lalu menanyakan lalu kita menjelaskan pada ibu penyebabnya, lihat muka ibu dem atau tidak, periksa konjungtiva pucat tidak, sklera ikterik atau tidak, telinga berdengung atau tidak, dan akan keluar cairan atau tidak, pada submandibula ada limpe atau tidak, vena jugularis terjadi pembesaran atau tidak, kelenjar tiroid membesar atau tidak, dengan sopan melakukan tipe pemeriksaan yang akan dilakukan kepada area kepala, inspeksi payudara untuk melihat simetris atau tidak, puting susu menonjol atau tidak, jelaskan adanya hiperpigmentasi pada areola mammae, palpasi payudara untuk menentukan ada benjolan atau tidak, kolostrum keluar atau belum, berikan contoh pada klien untuk melakukan perawatan payudara, letakkan kapas yang telah diberi minyak pada puting susu dan areola mammae, kompres selama 5 menit. Bersihkan dari puting hingga ke areola mammae hingga bersih. Lakukan hal yang sama pada payudara sebelah. Dengan sopan melakukan tiap pemeriksaan yang akan dilakukan pada payudara. Inspeksi perut, apakah pembesaran sama dengan usia kehamilan, bentuk perut membesar, memanjang, melintang atau lonjong, ada tidak striagrapidatum, ada tidak bekas luka operasi, palpasi daerah limpa dan hepar, apakah ada pembesaran atau tidak. Dapat 1 untuk menentukan apa yang terdapat di pundus, penentuan tinggi pundus uteri dengan menggunakan pita pengukur dan patokan prosesus Sipodius pusat atau simfisis. Dapat 2 untuk menentukan bagian terkecil janin. Dapat 3 untuk menentukan bagian yang terendah pada janin. Dapat 4 untuk menentukan apakah bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul. Dapat menentukan puntum maksimum, mendengar DJJ dengan lenek, menentukan frekuensi DJJ normal atau tidak, tanyakan anus hemoroid atau tidak, tanyakan genitlia, ada keputihan atau gatal atau berbau, adakah edema, adakah varises, dapat melakukan nyeri ketuk castopetebra dengan benar, melakukan tipe pemeriksaan yang akan dilakukan dengan sopan, memberikan rasa nyaman pada klien dan menjaga privasi klien dengan sopan, menganjurkan ibu duduk di tepi tempat tidur dengan posisi kaki menggantung, melakukan pemeriksaan refleks patella dengan benar, rujukan ke bagian laboratorium, pembacaan hasil dan pemberian informasi kepada pasien, memisahkan alat untuk proses dekontaminasi, dapat memproses sebelum membuang sampah sesuai dengan tempatnya, dapat menemukan masalah kesehatan yang terjadi pada pasien, dapat melakukan screening deteksi dini risiko kehamilan KSPR atau kartu skor
Poji Rosiati menyampaikan hasil pemeriksaan secara singkat. Tanyakan apakah ibu jelas dengan apa yang dilakukan. Persilahkan ibu untuk bertanya sesuai kebutuhannya saat sekarang. Membantu ibu untuk mengatasi masalah sesuai dengan hasil pemeriksaan. Memberikan info tentang kebutuhan ibu hamil, kebersihan dan istirahat, gizi seimbang, tanda bahaya, persiapan persalinan, kunjungan ulang, pemberian vitamin dan mineral. Meminta ibu untuk mengulangi kembali penjelasan yang telah diberikan. Melengkapi register ibu dalam buku KIA. Mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan sopan dan jelas. Dapat mendokumentasikan data subjektif, dapat mendokumentasikan data objektif, dapat mendokumentasikan analisis atau kesimpulan, dapat mendokumentasikan penata laksanaan sesuai kasus.